ini akan saya rekam juga, nanti insya Allah juga saya upload di YouTube. Jadi nanti teman-teman yang ketinggalan pun bisa mengikutinya. Ya, insya Allah nggak ada alasan lagi materi nggak pernah disampaikan. Terus untuk mengawali perkuliahan ini seperti biasa kita akan melakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah perkuliahan. Yang pertama kita nanti akan perkenalan dulu, baik perkenalan dari saya maupun dari teman-teman bagian ya untuk mewakili. Lalu berikutnya kita akan bicara masalah kontrak belajar, beberapa hal yang akan disepakati bersama dulu. Lalu dari situ dilanjutkan dengan materi perkuliahan pertama. Itu agenda kita hari ini. Saya siapkan dulu. Saya akan share slide-nya untuk perkenalannya. Tidaknya ada masalah hang ini. Oke. Coba saya tutup dulu, nanti saya buka lagi. Maaf tadi sempat hang ini komputer. Coba lagi share. Oke. Sudah kelihatan semua ini? Kelihatan apa? Notepad saya di sana. Apakah ini tulisannya terlihat jelas? Halo? Apakah ini tulisan terlihat jelas di sana? Jelas ya. Oke. Maaf, ada hang di sini, jadi saya keluar tadi sebentar. Mantap ya. Oke, kita perkenalan dulu sebelum
Teman-teman, saya mulai dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Sandy Novianto. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah pernah saya ampuh mata kuliahnya. Kemudian saya termasuk alumni dari Udinus. Jadi saya itu angkatan tahun 2002 di Udinus. Angkatan 2002 di Udinus. Satu saya mengambil sama ya ini ya, TI S1 juga. S1 juga, di mana dulu saya mengenai SMS Gateway. Ada yang tahu SMS Gateway? Apakah ada yang tahu tentang SMS Gateway? Tidak. Kalau sekarang itu kan ada beberapa perusahaan atau mungkin di Udino juga pakai ya, tapi sekarang kan modelnya kayak semacam smart agent. Jadi kalau Anda mungkin juga Anda pernah ngirim WA atau apapun harus dibalas otomatis. Nah, pembalasan otomatis itu gateway-nya. Kalau zaman saya dulu kan WA tidak begitu, belum ada makanya. Ya, belum ada. Jadi yang paling populer itu SMS. Jadi bagaimana memfungsikan SMS itu semacam apa ya, jadi semacam customer service. Jadi ada pertanyaan, nanti langsung otomatis dijawab dan lain sebagainya. Kemudian habis ini saya lulus dari Udinus itu tahun 2000. Ini termasuk telat nih saya lulusnya sesuai dengan aturan yang pas, karena kalau untuk aturan yang pas itu kan S1 kurang lebih berjalan 4 tahun ya. 4 tahun kalau 2002 itu kan berarti harus masuk terus, tapi saya molor setahun karena apa namanya, keinginan saya untuk lulus tanpa nilai C. Jadi nilainya cukup D dan E. Maaf bukan itu ya maksudnya. Tapi A dan B. Jadi alhamdulillah 2007 lulus. Tepatnya ya 2007 April sudah itu. Kemudian di 2007 ini walaupun saya lulusnya telat, tapi alhamdulillah malah dapat rezeki di sini. Rezekinya adalah saya mendapatkan tawaran beasiswa ke ITS dengan jurusannya adalah Game Technology. Ini adalah jurusan baru karena pada waktu tahun 2007 ini industri game itu mulai diakui di Indonesia dan pemerintah memandang bahwa mungkin diperlukan adanya jurusan game sehingga nanti pegiat pembuat game itu semakin banyak, karena juga game bisa menjadi salah satu pengisi lapangan pekerjaan yang ada. Karena itu dibuatlah game teknologi dan harapan nanti muncul bibit pembuat game. Nah ini adalah bisa dibilang jurusan uji coba ya, jurusan uji coba. Setelah game teknologi ada, saya masuk ke sana dan sana memang banyak sekali event-event pertandingan pembuatan game dengan tema-tema tertentu. Itu tema tentang mitigasi, seperti tindakan
preventif ketika nanti ada bencana itu apa saja yang harus disiapkan untuk kita memenangkan hal itu seperti dalam game itu menang juara kalau nggak salah juara 10 besar di Surabaya waktu itu ya eventnya lupa saya daerah Surabaya itu juga ada pernah juga pertandingan di Udine juga jadi kayak semacam tour ya tur pertandingan di sana alhamdulillah 10 besar terus. Kemudian dari tahun 2007 ini selesai di 2009. 2009 jadi tepat kalau S2 itu kan 2 tahun. 2 tahun 2009 April lulus S2. Kemudian dari lulus ini ternyata alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk bergabung di dan masuk di tahun 2009. Kalau 10 tahun sampai saat itu sudah 11 tahun. 11 tahun. 2009 ngajar. Terus berikutnya lagi tahun 2014 diberikan kesempatan untuk upgrade ke S3. Yang pertama saya coba ngamar di Jepang itu ada program 5 tahun 5 tahun magang di Jepang misalnya dan S3 di Jepang tapi di sini sudah sampai tahap administrasi lolos terus kurang tahu tahap yaitu wawancara ini saya fail gagal terus dari situ saya dapat tawaran lagi di Cina tepatnya di Skut itu South China University of Technology. Nah, jadi Universitas Teknologi di Cina, tepatnya di kota Guangzhou. Ini alhamdulillah saya terima. Dan di sini dari 2014 itu kan kalau masa kuliah 3 itu 3 tahun. 3 tahun itu berarti harusnya saya lulus di tahun 2017 ya. Tapi ini saya molor lagi nih 2018 Desember baru lulus. Dan saya gabung di universitas di tahun 2019 tepatnya bulan Februari semester berapa ya? Sampai dengan sekilas perjalanan saya. Dan saat ini saya beralamat di kafe di kampung nomor 12 RT 5 RW ya tidak nyanyi RT 5 RW 3 dan kontak telepon saya ada di 0813 5422. Kemudian untuk memudahkan aktivitas ini itu kan grupnya ada 2 ini kan dari 2 kelas ya. Itu kan kemarin saya buka sebelumnya ada di grup Oracle 4301 dan Oracle 4302. Karena 2 kelas ini biar informasinya sama, saya jadikan satu saja ya. Ini enaknya bergabung kemana nih? 4301 atau 4302? Bisa satu grup akan saya hapus. Jadi kita komunikasinya biar lebih enak. Nah, ada masukan? Atau langsung aja? 4301 ya. Oke, jadi yang 4302 ini saya kasih link. Nanti langsung bergabung atau masuk ke 4301 ya nanti
informasinya tidak susah. Nah, silakan. Saya dari silakan langsung bergabung aja. Linknya juga saya kopikan di sini. Link grup WA hubungan itu ada di alamat. Jadi nanti juga saya tempelkan di mana di Kulino. Jadi kalau ada yang belum paham bisa langsung lihat di Kulino. Ini sepintas tentang saya. Mungkin ada yang mau tanya dulu? Atau mungkin ada yang rumahnya dekat rumah saya mungkin? Sampai Gunung Payung itu di daerah Kalipancur. Nah, Kalipancur itu daerahnya dari ya, arah ke Gua Kreo ya, arah ke Gua Kreo. Kalau dari Udinus tuh nanti jalan dulu ke arah Kalibanteng. Di Kalibanteng itu nanti naik ke jalan Abdurrahman Saleh sampai mentok itu terus belok kanan itu nanti ke arah yang Gua Kreo. Nah, kalau nggak ada yang tanya, sekarang giliran teman-teman. Silakan memperkenalkan diri. Saya tutup dulu presentasinya. Silakan dibuka videonya, lalu perkenalkan nama dan alamat. Singkat saja. Buka dulu nih. Oh, Mas Rifki, silakan Mas Rifki Pratama. Oh, dari Pati, jauh juga ya. Ini di Pati juga, Mas? Di rumah, oke. Terima kasih Mas Rifki. Lalu berikutnya, silakan. Mic-nya dibuka dulu. Wih, Kalimantan Utara, Mas Angga Dharma. Ini juga di rumah Kalimantan nih, Mas Angga. Wih, gimana? Ah, oh, selisih 1 jam ya? Oke, oke. Oh, sudah selisih 1 jam Kalimantan. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Mas. Jadi masnya tergolong yang rajin ya. Kalau di sini berarti di sana jam 7, sini jam 6, Mas ya. Oke, terima kasih Mas Angga. Ini berikutnya Mas Agung nih, silakan. Mic-nya dibuka dulu mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Sumatera Utara ini juga di Sumatera ini. Oh, masih Semarang. Sampai protokol kesehatannya selalu diutamakan, Mas ya. Ini di sana ada banyak orang atau gimana? Oke. Ini berarti di kos-kosan ya? Oke. Ada lagi mungkin yang cewek perwakilan? Lagi mungkin? Oh, di Wangsal ya, baru habis ini ya. Oke, silakan Bang Gi. Gunung Pati. Oh, dekat saya dong berarti.
Oh, searah, oke. Ya, nanti mampir tuh kalau lewat. Ya, selamat datang Mbak Anggi. Tadi siapa? Mas Adi Wongso. Ya, coba silakan Ahmad Adi Wongso ini ya. Tuh, apa hubungannya? Oh, iya, 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 iya. Ya, sapa hai aja pakai video tanpa suara kan bisa. Hmm, Mas Adi nggak apa nih? Penasaran saya. Mana Mas Adinya? Apa yang kemarin Mas Adi sendiri? Ramai Pak. Oke, enggak apa-apa. Apa-apa. Oke, sekarang Fernandes Rahma silakan. Oke, coba Fernandes mana? Fernandes. Fernandes Rahma. Coba perkenalan. Oh, di Semarang. Semarangnya mana Mas? Oh, Ngalian. Dekat saya juga ya. Nah, ini nanti rencana juga saya mau ke Ngalian nih ngurus KTP nih. Kan saya pindahan nih dari Bojan. Kan kecamatannya ikut Ngalian ngurus KTP di sana. Selamat datang Mas Fernandes. Namanya kayak anu ya, barat-baratan ya Mas ya. Fernandes. Apa ada keturunan orang barat juga? Nggak ada. Ini kok Fernandes pribadi, tadi yang disebut beda. Oh, panjang sekali. Oke, terima kasih Mas Fernandes. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan bahas untuk apa namanya kontrak aja. Ya. Untuk kontrak belajar, seperti biasa, ini standarnya ya. Standar kuliah akan berjalan sebanyak ya, 14 kali pertemuan ditambah satu UTS dan satu UAS. Totalnya adalah 16 kali pertemuan. Standarnya itu ya. Terus yang kedua, minimal kehadiran itu adalah 75% kehadiran dari total 14 kali. Mana nanti sebagai syarat untuk ikut UTS maupun UAS. Syaratnya kehadiran minimal adalah 75%. Nah, ini sudah by system ya. Kalau kurang dari itu otomatis nanti namanya tidak masuk UTS maupun UAS. Ini by system. Lalu kuliah akan dilakukan secara online, yaitu dengan melalui Google Meet plus Kulino. Nah, Kulinonya untuk digunakan sebagai absensi. Kulinonya udah dicoba semua kemarin. Oke, bisa semua ya. Sip, sip, sip. Setelah itu yang keempat, nah ini
kuliah pada umumnya, maka saya juga adanya accounting. Accounting silakan ajukan kandidatnya. Teman-teman udah pernah ketemu satu sama lain, mungkin ada yang kandidat atau mungkin ada yang mengajukan diri, tidak apa-apa. Ada Mirza, ada Kenny, Fernandes, Arif, Rama, banyak kali ya. Boy itu apa? Oh, itu temennya milih Boy gitu ya. Ilham, lagi baru. Abdi, oh nggak ada yang nama cewek ya? Dava, betul lagi baru. Banyak kali. Dah ini dulu aja. Nah, dari sini. Nah, ini saya udah adalah konting. Bisa ini, guys. Arif, ada Ilham, Abdi, pollingnya ya. Ada yang sudah pernah pakai aplikasi untuk polling online? Pakainya apa biasanya? Lupa. Ya. Saya kirim di WA ya untuk WA ataupun di sini juga. Silakan, dari situ ada pilihan
full. Bisa mulai memilih pentingnya. Ada 49 orang ya, 18 yang sudah masuk. Oke, ini nomor 1 nih. 26 yang masuk. Oke, ini tetap memimpin ya. Ini Mirza ini saingan ketat. 34 yang masuk. Ini ada yang ngajuin Arif kok nggak ada yang milih. Kasihan toh. 39 ya. Oh, ya pilih dong. Masa ini nggak ada yang milih. Nah, ini satu Arif nih. 43 kurang berapa lagi nih? Kurang 4 orang lagi. Sudah nih. Oke, udah mewakili 44 ya. Jadi pemenangnya siapa ini? Pemenangnya siapa ini? Kenny ya, weh, selamat. Mana Mas Kenny? Mana Mas Kenny? Ah, silakan videonya dibuka dulu. Menyampaikan sepatah dua patah kata dulu kan, karena sudah berhasil terpilih nih. Oh, makan tahu bakso. Siapa ini makan tahu bakso? Oke, selamat datang Mas Kenny. Gimana komentarnya? Oke, Mas Kenny, ini Anda dipercaya untuk mengelola kelas Orakom gabungan ini ya, dari 4301 dan 4302. Jumlahnya mungkin sekitar 50-an anak. Mana? Sanggup ya? Amin. Ini harus terus ikhlas loh Mas ini. Nah, ikhlas, karena keikhlasan nanti membuahkan hasil yang baik biasanya. Amin. Oke, terima kasih Mas Kenny atas kesanggupannya. Kita udah punya nih. Oh ya, Mas Kenny, apa namanya? Untuk identitasnya, NIM dan nomor HP mungkin. Ini biar teman-teman nanti kalau butuh sesuatu bisa langsung kontak Mas Kenny. Ini ada yang baru gabung di WA langsung keluar lagi. Nah, NIM-nya berapa Mas Kenny? Biar saya dapat juga di sini. Oh, udah dikirim juga. Apa dikirim di sini? Bebas, bebas. Nomor handphonenya. Kalian bisa promosi diri nanti. Ya, Mas Kenny. Konting mata kuliah Orakom gabungan 4301 dan 43. Konting kita udah dapat. Berikutnya adalah pembagian prosentase nilai. Ini ada pembagian dari tugas atau keaktifan. Jadi
tugas itu nggak melulu harus dikumpulkan, jadi dari keaktifan pun bisa muncul tugas UTS dan UAS. Silakan untuk usulannya berapa. 40 UTS, 30 UAS, 30 lagi mungkin. Dan yang lain setuju itu udah apa? Ada yang lain enggak? Atau cukup ini aja? Kalau cukup ini kan berarti nggak usah di polling. Oke, 40, 30, 30 ya. Jadi untuk informasi, tugas itu saya bilang tadi nggak selalu mengumpulkan. Jadi tugas persentase besar itu bukan berarti tugasnya banyak, tapi apa ya, leveling tugasnya yang berbeda. Kayak kalau main game kan level 1 sama level 2 kan berbeda. Dan juga perlu diingat, teman-teman kalau udah milih tugasnya 40, UTS 30, UAS 30, itu kan perlu diketahui lagi untuk Udinus itu memakai acuan rank nilai sebagai berikut. Kalau nilainya antara 60 sampai dengan 65 itu nanti masuknya C. Jadi semisal kalau teman-teman ini nggak ngerjain tugas sama sekali dan UTS UAS-nya ini sempurna sekali, jadi 30 full, dapatnya kan 60 nih maksimal, dapatnya nanti C. Jadi sebisa mungkin tugas itu dikerjakan. Ya, mungkin tugas itu dikerjakan dan dikerjakan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Misalnya pengumpulannya besok, berarti besok harus dilakukan. Molor, ya. Pembagian presentasi nilai udah, nilai udah saya kasih juga. Ini adalah iya, silakan Mas. Silakan. Kelewatan deadline. Nah, kelewatannya itu lihat dulu ya. Lihat dulu. Nah, betul. Oh, nggak masalah Mas, nggak masalah tetap cuma nanti konsekuensinya mungkin ada pengurangan nilai ya. Jadi kan ya biar sesuai dengan teman-teman yang lain. Tapi juga kalau misalnya pengumpulannya katakanlah tugasnya saya kasih saat ini pertemuan pertama, pengumpulannya di pertemuan ke-14 itu juga di luar batas ya. Di luar batas kewajaran, jadi mungkin tidak saya terima yang itu tadi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada lagi mungkin yang mau tanya dulu? Aman? Oke, itu untuk absensi, tadi udah sedikit, itu lewat Kulino ya. Kulino nanti via forum nanti. Jadi di forum kecil nanti saya akan beri pertanyaan, nanti teman-teman jawab pertanyaan itu. Penjawaban itulah nanti disebut sebagai absensi. Misal telat semenit, bagaimana Pak? Apa dikurangi? Ya nanti lihat kondisinya. Lewat Kulino dengan durasi tertentu. Durasi tertentu itu nanti absennya itu biasanya saya buka di pertengahan kuliah. Dan nanti biasanya saya kasih waktu katakanlah 30 menit untuk absensi. Setelah itu nanti absensinya gugup, nggak bisa diisi lagi.
3 juta ya enak Pak. Mau di hutan kan serba alami harus ya. Serba alami, kalau alami kan biasanya serba murah ya. Iya nggak mahal, murah-murah sana ya. Berapaan? Biaya hidup di sana katanya Kalimantan mahal ya dengar-dengar ya. Ngopi aja berapa? 15 atau 20 ribu itu ya. Nah, pisang goreng berapa gitu ya. Tapi gajinya juga tinggi-tinggi ya. Tapi juga iya hitungannya kursnya juga sesuai ya nanti ya jatuhnya ya. Berikutnya adalah ini tensi nomor 7-nya untuk izin. Nah, izin tidak ikut, misalnya ada halangan atau apapun, sebaiknya dilakukan sebelum perkuliahan dimulai lewat grup WA aja. Pak, mohon maaf nanti kuliah saya tidak bisa ikut karena mungkin katakanlah ada apa izin lebih baik. Ini aja hal-hal yang perlu dibahas. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Boleh, boleh. Bahkan waktu kuliah gini tiba-tiba ada suruh nganter kan juga bisa ya. Itu izin dulu juga nggak apa-apa. Bapak saya izin live dulu, saya mau nganter dulu nggak apa-apa. Iya, itu enaknya online tuh di situ ya. Nah, ada lagi mungkin? Ada? Ada cukup ini. Kalau nggak ada, kita akan mulai. Nah, saya taruh mana tadi slide-nya. Oh, ini juga saya siapkan dulu ya. Oh, boleh nanya juga. Oke. Nah, nih kita masuk ke mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jadi dari organisasi dan arsitektur komputer ini itu nanti menjelaskan mengenai komputer ya, mengenai komputer. Mana komputer itu nanti tersusun dari apa saja, kemudian cara kerjanya seperti apa. Nah, di sini kan bisa terlihat ada gambar keyboard, mouse, ada hard disk, flash memory, chip,
printer, ada screen atau monitor. Di sini adalah komponen utama dari komputer, di mana ada yang namanya inputan, di mana inputan ini kan bisa berbagai macam, ada keyboard, ada mouse, atau mungkin yang saat ini ada itu berkembang menjadi ada joystick, ada yang namanya flash disk, ada yang namanya kamera untuk gambar, ada yang namanya mikrofon untuk suara, itu kan juga inputan. Di mana semua inputan tadi akan terhubung dan masuk untuk diproses ke dalam kotak CPU ya, Central Processing Unit. Di mana dalam kotak CPU itu nanti terdapat ada memori, ada hard disk, ada sound card, ada LAN card, ada lagi memori dan lain sebagainya. Untuk diproses di sana, prosesnya itu bisa berupa perekaman, recording, hard disk, atau mungkin penggabungan, join, atau mungkin splitting atau pemotongan dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk di-outputkan. Di-outputkannya misalnya gambar di printer. Kalau suara mungkin outputnya di speaker. Kalau mungkin film outputnya di monitor dan lain sebagainya. Ini cara komputer bekerja secara sederhana. Di mana 3 komponen utama ini ada input, ada proses, ada output ini saling bekerja dan melengkapi dirinya satu sama lain dengan tujuan memproses data yang masuk jadi suatu output yang diinginkan. Misalnya sederhananya komputer bekerja. Berikutnya lagi, nah ini tadi saya katakan ada kotak CPU atau desktop ya, komputer desktop. Itu kalau dibedah, dibongkar isinya, itu ada yang namanya mainboard. Mainboard ini adalah tempat untuk komponen-komponen itu menempel. Jadi ini yang putih tengahnya untuk prosesor, terus yang hitam panjang ini untuk memori, terus yang ini ada hitam-hitam yang kiri ini untuk slot-slot hard disk maupun slot untuk optical drive atau CPU. Terus biasanya di sini yang hitam ini panjang di bawah memori ini untuk slotnya power supply dan lain sebagainya. Terus yang ini berdiri putih ini adalah slot PCI, ini untuk card tambahan seperti halnya di sini ada, lihat ada video card. Nah, card tambahan itu fungsinya macam-macam ya, intinya adalah menambah fasilitas dari komputer itu. Dulu sebelum komputer makin berkembang saat ini, jadi cardnya itu semua terpisah. Jadi kalau sekarang teman-teman beli komputer desktop, itu kan satu mainboard itu sudah komplit ya, ada VGA-nya, ada LAN card-nya, ada sound card-nya, ada port printernya, ya, ada USB-nya dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu itu kita beli komputer mainboard itu cuma mainboard. Mainboard itu untuk ditempeli memori, prosesor, dan tempeli kabel hard disk. Nah, sedangkan untuk sound card, LAN card, VGA, port printer, port USB itu ada kayak seperti ini, ada card sendiri. Jadi kita harus beli cardnya itu, lalu kita tempelkan di bagian putih-putih mainboard ini. Banyak sekali card yang nempel. Sekarang kan sudah diringkas, jadi lebih maju dan lebih ruangannya tuh banyak yang sisa. Mana hal itu juga membuat komputer semakin bisa lebih kecil lagi. Makanya sekarang ada yang namanya
mini PC ya, mini PC. Isinya kotak kecil tapi ringkas. Di dalamnya sudah ada prosesor, memori, bahkan ada VGA dan lain sebagainya. Nah, dari arsitekturnya itu komputer dibagi menjadi 3 arsitektur utama. Yang pertama adalah bagian untuk desain sistem. Yang kedua adalah arsitektur set instruksi atau ISA. ISA itu kan instruction set arsitektur. Kalau bahasa Indonesia biasanya dibalik ya, arsitektur set instruksi. Kemudian ada lagi mikro arsitektur. Untuk desain sistem ini itu adalah semua komponen hardware dalam sistem CPU, pemrosesan grafis, memori, dan hal-hal lain seperti multiprosesor dan virtualisasi. Jadi sini adalah desain sistem ini memuat hardware-nya, memuat semua hardware-nya. Sedangkan untuk ISA itu dia berurusan dengan bahasa instruksi. Nanti untuk bahasa instruksi nanti akan saya perkenalkan di dalam organisasi dan arsitektur ini. Kita akan berkenalan dengan bahasa assembler. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat ini adalah bahasa C ya, nanti akan berkembang lagi menjadi bahasa assembler. Itu adalah bahasa level yang rendah. Dikatakan rendah karena bahasanya sedikit susah untuk dipahami. Kalau bahasa C itu kan masih ada bahasa Inggrisnya, print and for, while, gitu ya. Kalau yang bahasa assembler itu nggak ada istilah itu. Jadi bahasanya mungkin bisa dibilang bahasa asing. Terus untuk mikroarsitektur ini dikenal sebagai organisasi komputer. Jenis arsitektur ini mendefinisikan jalur pemrosesan data dan elemen penyimpanan serta bagaimana mereka harus diimplementasikan dalam ISA. Dengan kata lain, bagaimana itu jaringannya. Gangguan ini. Servernya Google masa down.
mana ini ya? Apa?
Oke, kita pindah ke Zoom ya. Pindah ke Zoom. Nah, di Zoom. Berapa yang join? 23 duluan ya. Ini suara saya terdengar jelas ya? Oke, siap. 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 Nggak nyangka juga Google sampai lost gitu ya. Peristiwa langka ini. Mungkin terlalu banyak yang pakai Google sampai nggak bisa memperkirakan down server. Total ada 30 orang, tadi 40 ya. 40-an gitu. Oh, lagi reparasi betul tuh ya. Lagi renov betul. Masa pandemi bisa sampai renov ya. Keren juga ini. Kabarnya nanti apa ya? Senin depan mungkin ya. Senin depan kan katanya Sri Mulyani Indonesia itu akan mengalami resesi. Resesi itu diharapkan banyak-banyak menabung, beli yang penting-penting dan lain sebagainya. Karena nanti uang cash itu sangat diperlukan nanti. Resesi. Ini terlihat ya how computer works layar. Terlihat di presentasi saya terlihat ya ini teman-teman.
presentasinya terlihat ya, layar presentasi. Oh, terlihat ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah nih, arsitektur dan organization. Di sini penjelasannya, arsitektur komputer adalah serangkaian aturan dan metode yang menggambarkan fungsionalitas, organisasi, dan implementasi dari sistem komputer. Antara lain, ada yang namanya instruction set. Nah, instruction set ini adalah kumpulan instruksi dalam satu perintah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalkulator bentuknya udah pada pernah pakai ya kalkulator. Kalkulator itu kalau teman-teman misalnya 5 tambah 6 di enter sama dengan keluar 11. Itu secara pandangan itu kan terlihat langsung diproses gitu ya. Tapi padahal ketika ada penambahan atau perkalian atau pengurangan, itu instruksi yang terjadi sebenarnya itu adalah angkanya disimpan dulu, disimpan di dalam, nah kita tadi ketikkan angka 5 disimpan dalam sebuah register dulu, 5 disimpan, kemudian kita tekan plus. Ketika plus itu ditekan, maka secara otomatis plusnya ini juga simpan di register. Terus kita tekan lagi misalnya 6 simpan di register, tapi karena ada plus maka 5 itu sudah dikeluarkan dulu di dalam memori, kemudian 6-nya ini nanti ditambahkan di dalam memori sama 5. Jadi dia itu sebenarnya memprosesnya per angka. Kalau teman-teman misalnya ketik 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 terus di plus dengan itu yang diproses tetap 1 tambah 2 dulu 3, kemudian 3 ditambah 3 6, kemudian 6 tambah 4 10, kemudian 10 tambah 5 15, kemudian 15 tambah 6 21. Prosesnya per angka sebenarnya. Tapi karena saking cepatnya, terlalu cepat, maka seakan-akan dia akan langsung keluar hasilnya. Instruction set. Jumlah bit yang digunakan untuk representasi data. Jumlah bit yang digunakan ini untuk representasi data, semakin banyak bitnya, maka otomatis komputer itu mampu mengelola data yang besar juga. Bitnya itu apa? Bit itu adalah kumpulan angka. Kalau teman-teman juga pasti sudah tahu kalau komputer itu adalah terdiri dari angka 0 dan 1 prosesnya. Jadi jumlah 0 dan 1 ini itu ada berapa digit, itulah bitnya. Jadi ada istilah nanti 64 bit, berarti nanti ada kumpulan deret angkanya itu sebanyak 64 atau 128 bit atau 256 bit, jadi itu jumlah bitnya yang ada di sana. Ya, gimana? Gitu. Di paling atas kirim lagi udah nyampe. Oke. Berikutnya mekanisme I/O. I/O itu adalah input output mekanismenya. Jadi bagaimana cara kerja dari keyboard ditekan terus keluar huruf A atau B atau apapun huruf yang ada di keyboard itu muncul di komputer, itu bagaimana cara kerjanya nanti akan dipelajari juga. Lalu arsitektur ini kita akan bahas juga untuk teknik addressing, teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan itu nanti bisa untuk mengetahui ada beberapa teknik yang
bisa dilakukan komputer untuk metode pengalamatan. Kalau secara real pengalamatan, teknik pengalamatan, kan kalau kita tanya alamat itu ada beberapa cara. Yang pertama mungkin dengan teknik menghafal ya. Menghafal alamatnya mana? Oh, Jalan KP Gunung Payung. Oh ya, KP Gunung Payung. Atau yang kedua mungkin dengan teknik mencatat. Ini kalau orang ya, kalau manusia mencatat. Itu kan alamatnya di mana? Jalan KP Gunung Payung RT 5 RW 3. Karena terlalu panjang, enggak, saya catat dulu. Atau mungkin dengan cara kalau yang modern ini alamatnya mana? KP Gunung Payung benar. Di titik pakai Google Map juga bisa. Jadi ada beberapa metode di real dan di komputer pun juga ada beberapa teknik untuk pengalamatan. Kita akan belajar. Kemudian arsitektur komputer itu dari cara pandangnya awalnya itu ada dua cara pandang. Yang pertama adalah untuk CISC, itu satu instruksi menyelesaikan banyak tugas. Kemudian ada metode yang RISC, RISC, itu satu tugas dikerjakan banyak instruksi. Nah ini metodenya metode yang dipakai pada prosesor. Dulu prosesor itu juga ada saingan yaitu Intel dan Sun. Intel dan Sun. Tapi Sun juga kayaknya tidak bisa bertahan lama, akhirnya mungkin kolaps. Tapi Intel sebagai pemenang. Tapi saat ini pun juga si Intel ini punya saingan, namanya mungkin teman-teman juga tahu AMD ya, itu saingan Intel saat ini. Dia juga mengusungnya kan beda ya. Kalau Intel itu kecepatan pemrosesan, kalau yang AMD itu fokus di gambar, kecepatan proses grafik. Kemudian ini adalah tabel jumlah chip yang digunakan pada tiap metode pembuatan chipsetnya. Untuk metode SSI itu antara 10 sampai 20. Jadi ini bisa dikatakan metode apa ya? Kompresi ya, kompresi dari peralatan hardware-nya. Ini juga pastinya pernah dengar kalau prosesor itu dibuat dari jutaan transistor. Nah, itu kan dikompres dikecilkan sehingga bisa terbentuk sedemikian rupa hanya kotak saja, padahal di dalamnya memuat jutaan transistor. Untuk organisasinya, fitur-fiturnya itu ada yang namanya control signal, ada interface, ada memori teknologi. Ini teman lihat, pertama ada yang CPU. CPU ini nanti dia yang akan mengirimkan kontrol sinyal. Kontrol sinyal ini nanti akan dikirimkan entah itu ke disk controller, entah itu ke memori, entah itu ke USB controller, entah itu ke graphic adapter. Tergantung dari data yang mau dilewatkan itu lewat mana. Kalau data yang mau lewat itu mau disimpan, tentunya sinyalnya yang dikirim adalah ke disk controller ini. Dari disk controller ini dia akan mengaktifkan dirinya sehingga dia akan siap untuk melaksanakan tugasnya. Kenapa harus aktif? Karena di komputer itu ada sistem yang namanya sleep tidur. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami ketika misalnya komputernya dibuat untuk film atau untuk musik, itu kan agak lama dengan durasi lama. Ketika teman-teman mau mengakses file Explorer di drive C atau D, maka suatu ketika komputer akan kayak semacam apa ya, ada suara ngegesing, terus ketak gitu. Jadi seakan-akan kayak
bangun dari tidur terus membaca, terus akhirnya tampillah folder yang dicari. Itu proses dari bangun dari sleep. Karena proses sleep itu sebenarnya juga proses untuk menghemat energi dan juga proses untuk mengurangi mengurangi waktu ya, mengurangi waktu pakai dari alat tersebut. Karena semua alat elektronik itu kan ada masa pakai ya, masa pakai. Jadi tidak ada alat yang abadi. Habis pun nanti kalau lama-lama dipakai, terus nanti biasanya ada bad sector, artinya rusak, jadi ada masa pakai. Sehingga kalau ada metode sleep, itu adalah bisa memperpanjang masa pakainya. Untuk interface di sini adalah hardware ya, arahnya ke hardware. Jadi kalau misalnya untuk liputan, dia bisa mendeteksi berbagai macam keyboard, berbagai macam mouse dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk memori teknologi, nah memori teknologi ini di sini nanti kita akan berkenal dengan tadi ya pengalamatan dari memori itu sendiri. Nanti kita akan kenal direct, indirect dan lain sebagainya. Bagaimana memori itu mengatur data-data yang lewat, nanti kita akan pelajari juga. Kemudian ini di bawahnya ada grafik input output, di mana input ini biasanya juga sebagai output, biasanya ya sebagai output, di mana dia ada panah masuk dan keluar, artinya input ini bisa memberikan inputan juga bisa menerima output. Outputnya di sini itu misalnya kalau keyboard, kalau kita tekan A, tekan sekali, itu dia keluarnya satu ya. Tapi kalau tekannya A ditahan, maka kalau teman-teman perhatikan itu nggak langsung A terus tapi A muncul sekali, kalau ada beberapa jeda milidetik terus baru A terus ya. Jadi itu dia juga mendeteksi karakternya ini ditekan terus apa tidak. Nah, deteksi itu kan juga sebagai outputnya juga. Kemudian teruskan di CPU atau Central Processing Unit, kemudian teruskan di main memory. Dari main memory pun akan dikembalikan lagi ke CPU dan dikembalikan ke output. Jadi ini sistemnya input, proses memori dan outputnya ini saling berhubungan. Setting passwordnya apa penting? Kayaknya nggak ada password ya. Kemudian untuk pengukuran kecepatan. Nah, pengukuran kecepatan itu bisa diperhatikan dua hal, yaitu dari FSB dan CHASS ya. CHASS. Apa itu FSB? Apa itu CHASS? Ini saya tunjukkan. CHASS. Lagi bikin apa itu? CHASS memory.
carikan pernah dengar istilah CES 1, level 1, CES level 2 ya, teman-teman? Halo? Ada yang pernah dengar istilah level CES 1, CES 2? Ini masih nyambungan saya suaranya? Ada yang pernah dengar istilah level CES 1, level CES 2? Belum ya? Ya, nggak apa-apa. Pengalaman pertama kan pakai Zoom mungkin. Santai saja. Bisa coba carikan web informasi untuk tesnya.
prosesor. Teman-teman lihat, misalnya ini produknya. Nah, ini prosesor Intel Core i7. Dia punya cache-nya 12 MB. Ya, cache ini. Karena ada yang cache-nya 6 MB. Jadi cache ini biasanya ada levelingnya, level 1, level 2, dan seterusnya. Nah, di sini nggak ada informasi detailnya. Nah, cache ini mempengaruhi kecepatan juga. Semakin besar cache-nya biasanya dia semakin cepat juga, dan tentunya harganya semakin mahal. Karena cache di sini tempatnya letaknya langsung di prosesornya. Kalau yang di komputer itu kan ada di bagian apa namanya? Ada di bagian memori utama ya. Untuk cache-nya. Oh, ini bisa share lebih dari satu ya. Untuk front side bus itu juga di bagian kalau di prosesor itu ada di mainboard ya terutama ya, mainboard itu ada yang namanya kalau teman-teman beli kan mainboard ada keterangan atau seri prosesornya 775, LPA 775, mungkin seri yang 10 berapa gitu kan. Itu menggambarkan front size busnya, FSB-nya. Jadi semakin besar FSB-nya, tentunya juga data yang lewat itu juga semakin besar. Jadi biasanya semakin besar itu dia kapasitas data yang dilewatkan semakin besar juga. Dan bisa juga kecil tapi banyak. Jadi bisa multi. Seperti halnya kayak apa ya, prosesor. Prosesor itu ada yang namanya saya ini core, berapa core biasanya ada istilah itu, berapa core. Jadi satu prosesor di dalam sistem komputer itu dia bisa terdeteksi lebih dari satu, padahal fisiknya hanya satu. Nah ini, lihat kan ada prosesor saya bisa dideteksi sebanyak ada 8. Seakan-akan sistem ini bekerja dengan prosesor 8 buah. Sehingga aksesnya bisa lebih cepat. Jadi tiap komputer punya beberapa spek sendiri-sendiri. Jadi tergantung dari dia punya berapa core. Kalau 8 core berarti ini nanti dibagi menjadi 8. Lagi rembuk apa itu? Berikutnya adalah struktur dan function. Struktur ini adalah bagaimana setiap komponen saling berhubungan. Kalau function itu operasi ya. Kalau dalam programming kan juga ada ya, operasi dari setiap komponen merupakan bagian dari struktur. Contohnya di sini adalah
Pertama ada data processing. Processing ini komputer fungsinya sebagai data processing, jadi dia hanya sebagai untuk kalkulasi saja. Jadi contoh sederhananya adalah ketika Anda memanfaatkan komputer untuk mengkalkulasi lewat Excel, lewat kalkulator dan lain sebagainya, maka dia hanya sebagai kalkulasi saja. Kalau komputer fungsinya digunakan sebagai data storage, maka di sini fungsinya untuk penyimpanan data. Jadi FTP server dan lain sebagainya. Atau bisa juga dijadikan komputer sebagai data movement, sebagai perpindahan data. Contohnya misalnya apa? Misalnya Anda pergi ke mau nyetak data, tapi tidak punya printer, maka Anda copy data Anda lewat flash disk, kemudian pergi ke warnet atau ke rental komputer. Di sana komputernya dipakai untuk perpindahan data dari file ke fisik atau kertas. Untuk fungsi komputer sebagai kontrol, ini adalah komputernya digunakan untuk sebagai pengontrolan baik pengontrolan hardware ataupun software. Kalau software berarti untuk programming. Kalau hardware berarti pengontrolan secara fisik. Dan misalnya untuk mengontrol lampu lalu lintas atau untuk membuat printer bergerak atau CCTV juga bisa. Ini fungsi-fungsi komputer di mana dia difungsikan. Kemudian untuk data proses dan storage, nah ini ada alurnya di sini. Di sini kalau hubungannya dengan storage, berarti ketika data masuk, data akan diteruskan ke bagian control unit. Dari control unit ini yang mengatur nih, ini datanya perlu apa ini? Oh, kalau perlu simpan, maka dia akan diarahkan di penyimpanan, fasilitas penyimpanan. Maka di sini akan dikirimkan sinyal untuk dimulai menyimpan. Ketika sinyalnya nyala dan diterima dan posisinya oke atau ruangnya cukup, maka diteruskan untuk disimpan. Setelah simpan biasanya dikembalikan lagi untuk menginformasikan bahwa penyimpanan selesai. Setelah penyimpanan selesai, kontrol ini juga akan memberikan sinyal lagi ke inputan tadi, di mana outputnya berupa informasi atau tulisan karena informasi data berhasil disimpan. Untuk penyimpanan. Untuk pengontrolan data movement itu juga hampir sama ya. Misalnya di sini ada data masuk, ternyata data tadi dideteksi dia butuh pemrosesan. Prosesannya misalnya kalau teman-teman lagi main game, itu kan ketika kita maju, misalnya game petualang ya, kita maju, maka otomatis katakanlah lingkungan kita atau dunia kita kan juga ikut ketarik ke belakang ya. Kalau kita maju kan dinding samping mungkin ketarik ke belakang, jalan ketarik ke belakang, terus kalau ada musuh di depan, musuh akan semakin dekat. Nah itu kan kalkulasi, proses kalkulasi. Nah proses itulah nanti akan diarahkan ke data processing. Data processing ini butuhnya kalkulasi apa ini? Kalau cuma kalkulasi jarak, maka dihandle oleh prosesor. Tapi kalau kalkulasinya berupa ada warna dan lain sebagainya, grafik ataupun suara, maka diarahkan ke bagian VGA. Kemudian dilempar balik lagi ke kontrol mekanisme, di mana hasil outputnya berupa jalannya ikut bergerak, musuhnya ikut mendekat, dan lain sebagainya. Ini untuk data movement yang ini adalah contoh untuk keyboard ke layar. Kalau kita mengetikkan huruf A misalnya, dari sini kan nanti huruf A-nya ini akan menuju ke kontrolnya, dialihkan langsung ke output berupa layar. Dia tidak perlu ke storage, dia juga tidak perlu ke proses langsung. Gimana kalau kita download
dari internet, maka datanya adalah dari sambungan jaringan menuju ke kontrol. Karena internet itu dia butuh penyimpanan download, maka dia akan diarahkan ke storage, penyimpanan. Dari storage ini dia akan bolak-balik lagi, bolak-baliknya untuk mengontrol. Sudah selesai belum downloadnya? Belum. Oh, disimpan lagi. Sudah selesai belum downloadnya? Belum. Oh, disimpan lagi. Terus sampai downloadnya selesai, maka storage-nya akan disimpan, dipermanenkan. Atau bentuknya biasanya kalau downloadan itu berbentuk chunk ya, potongan-potongan kecil. Ketika kita pakai IDM itu ada ilustrasinya, ada apa namanya, bar-bar yang terpotong-potong, lalu dia akan terpenuhi secara sendiri. Ketika sudah penuh semua, dia akan ada penggabungan proses. Nah, ini kalau update data itu biasanya dari misalnya kita mengedit file untuk diupdate, itu kan kita pasti buka dulu ya, makanya storage-nya itu kan di-load, dibuka dulu. Kemudian dari dibuka ini dikontrol, kontrolnya melalui ada penambahan dan lain sebagainya. Kemudian dari kontrol ini lalu diproses, prosesnya adalah ketika mau disimpan ulang, maka komputer itu nanti akan melakukan rekalkulasi, entah itu size-nya, entah itu waktunya dan lain sebagainya. Kemudian diarahkan ke penyimpanan, simpan secara permanen. Kalau untuk print data hasil, di sini terlihat, kalau kita mau ngeprint juga pastinya kita harus membuka dulu filenya, file di load, lalu diproses. Diproses ini untuk dilakukan kalkulasi. Kalkulasinya berupa file yang mau di print ini berupa apa. Jadi kalau hanya berupa tulisan, biasanya dia langsung diteruskan. Tapi kalau berupa ada gambarnya, dia akan ada semacam apa ya, translator ya, translator. Kalau teman-teman pernah memperhatikan itu, misalnya saya juga pernah ngeprint gambar 20 mega size-nya. Tapi ketika di print, dicek di Windows Printer Manager itu menjadi misalnya 100 mega. Karena dia ada proses translator. Dari data gambar itu akan diproses, ditranslate menjadi data-data yang bisa dipahami oleh printer. Datanya lebih banyak. Ya prosesnya bolak-balik karena biasanya saat ngeprint itu dia apa namanya, di spoiler ya, spooler. Nah, spooler ini fungsinya untuk mendata dan mengarahkan proses mana yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan sehingga bisa diurutkan. Kemudian untuk komputer struktur itu ada 4 komponen struktur. Ini ada CPU, main memory, input output, dan sistem interkoneksi. Kalau yang CPU itu adalah mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Ini kalau kita bicara CPU ini biasanya mengarah ke prosesor ya. Mengarah ke prosesor. Kalau main memory itu adalah kayak DDR1, 2, 3 memori tambahan. Walaupun prosesor tadi kan udah ada memorinya yaitu berupa cache memori. Nah, di sini cache memori itu untuk mengakses data besar kurang efektif. Ya, dibutuhkan namanya main memory. Kemudian untuk I/O itu untuk memindah data antar komputer dan lingkungan eksternal, input output ya, memindahkan data. Misalnya kayak ini mic ini kan datanya berupa suara analog yang ditranslate menjadi digital, terus terhubung ke komputer dan siap untuk diproses. Mau diapain? Mau direkam, mau di-cut atau dirubah itu bisa. Kemudian ada sistem interkoneksi. Mekanismenya adalah menyediakan komunikasi antar CPU dan memori dan input output. Nah, sistem interkoneksi ini adalah sistem yang apa ya, semacam operating sistemnya ya, dimana dia bisa mengkomunikasikan semuanya, untuk memori, untuk hard disk, untuk printer, dia bisa saling berkomunikasi. Misalnya komunikasinya itu
Printer dinyalakan, otomatis statusnya menjadi ready. Nah, lihat ya. Kalau printernya di off kan, otomatis statusnya menjadi off, offline. Itu kan komunikasi. Komunikasinya. Ini kalau dalamannya komputer, kita zoom, kita lihat lagi, itu ada tadi ya empat komponennya tadi, ada CPU, main memori, sistem interkoneksi, dan input output. Ini gambaran gambaran skemanya ya, skema dari top levelnya komputer. Berikutnya lagi, ini adalah jalur sistem bus. Nah, sistem bus ini adalah jalur data, di mana jalur data itu nanti dibagi menjadi 3 jalur utama. 3 jalur utama itu, yang pertama adalah data bus. Data bus ini adalah data yang berupa nilai. Misalnya huruf A itu nilainya 41 lewat data ini. Jadi tiap huruf itu punya nilainya sendiri-sendiri atau kodenya sendiri-sendiri. Untuk kode kita akan pelajari lebih dalam lagi di Assembler. Kemudian ada address bus. Address bus ini alamat tempat kode itu berjalan atau menghubungi. Misalkan kalau saya tadi alamatnya di Cafe Gunung Payung. Jadi kalau data ini A itu adalah 41, alamatnya di mana itu tergantung waktu sistem booting. Terus ada control bus. Control bus di sini adalah jalur sebagai pengiriman sinyal. Jadi ketika alat-alat itu dikirimkan sinyal, maka alat itu akan siap belum menerima sinyal, alat itu seakan-akan akan tidur dulu. Ya, untuk menghemat sumber daya. Ini adalah 3 jalur utama. Kemudian komponen struktural dari CPU, atau prosesor, itu ada 4 komponen utama. Ada CU, control unit, CU, untuk mengontrol operasi CPU yang mengirim-ngirim sinyal tadi. Kemudian ada ALU, arithmetic dan logic unit, ALU ini untuk memproses perhitungan kali, bagi, kurang, tambah, dan lain sebagainya. Kemudian ada register. Register ini adalah penyimpanan internal CPU, atau tadi saya perlihatkan adalah cache memori. Kemudian ada CPU interconnection, di mana mekanisme komunikasi antara CU, ALU, dan register. Ini adalah CPU interconnection, ini dia yang menjembatani komunikasi data antara control unit, arithmetic logic unit, dan register. Ini adalah komponen struktur dari CPU. Nah, dari materi ini adalah materi pengayaan. Ada 5 jenis kuis singkat, mana jawabannya semua ada di materi ini. Silakan teman-teman kerjakan kuis ini. Ini sebagai salah satu tugas atau keaktifan ya. Kerjakan, waktunya cukup 10 menit ya. 10 menit ya. Jadi sampai 9:05. Akan dikerjakan tulis tangan ya. Tulis tangan di kertas, kemudian difoto, diupload di grup WA. Iya. Silakan. Atau sambil jalan ketika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan.
Silakan kalau ada masukan. Selain tadi waktunya terlalu cepat untuk tugas, mungkin akan saya perpanjang lagi ke depan. Sambil teman-teman ngerjain, langsung selesai, langsung di-upload aja. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akhiri dulu pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya semua. Dari dua kelompok, kita sudah gabung jadi satu. Jangan lupa temennya yang belum gabung, kasih linknya. Di Kulino sudah saya sertakan juga linknya. Dan jangan lupa juga mengisi forum di Kulino karena itu sebagai daftar kehadiran teman-teman. Kalau sampai kelewat jam 10 berarti dianggap tidak mengikuti perkuliahan nanti. Ya. Terima kasih. Sekali lagi, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya, nanti akan saya upload di YouTube ya ini ya. Ya, ini selama kita belajar ini. Jadi kalau teman-teman ada yang istilahnya refreshing lagi, nanti bisa buka lagi. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas.